Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas pembahasan mengenai masalah dain, bagian yang kedua ya. Dimana pembahasan yang pertama kita telah membahas masalah definisi, jenis-jenisnya dan ahkam-ahkam dain pada jenis-jenis dain tersebut. Adapun pembahasan yang kedua ini kita akan membahas beberapa hal yang ada hubungannya dengan masalah dain, seperti misalnya kasus-kasus ya yang berhubungan dengan masalah dain itu kita akan bahas, dan beberapa tugas-tugas bagi orang yang madyun atau orang yang memiliki tanggungan tersebut, kewajiban tersebut, ataupun tugas bagi dain. Jadi kedua-duanya memiliki tugas. Adapun yang pertama adalah ada beberapa kasus, contohnya kasusnya adalah ketika meninggalnya salah satu di antara kedua belah pihak. Kalau misalnya dainnya di antara kedua belah pihak dengan wasilah qard misalnya atau pinjaman. Nah, ketika di dalam masalah ini kalau misalnya yang meninggalnya itu madyun di dalam masalah ini, yakni orang yang atasnya ada tanggungan, maka dain yang muajjal atau yang adanya waktunya menjadi hal. Gitu, dain yang muajjal jadi hal. Contoh misalnya orang yang meminjam uang kepada pihak yang lain, ini kan madyun. Madyun ini meninggal dunia. Walaupun sudah ditentukan sebelumnya, maka jadi hal. Artinya kapan saja sang dain meminta maka harus dibayarkan, harus dibayarkan tentunya dalam masalah ini misalnya dalam masalah ini di harta warisannya, atau ahli warisnya harus membayarkan di dalam masalah ini. Oleh sebab itu ketika orang meninggal dunia, maka yang paling pertama sebelum pembagian waris itu hutang harus dibayarkan. Jadi hal. Adapun kalau misalnya yang meninggalnya adalah dain atau orang yang meminjamkan hutang, maka ketika dia meninggal dunia, maka yang muajjal tidak menjadi hal, tetap muajjal. Jadi ahli waris orang dain itu tidak bisa misalnya ketika sudah ditentukan 1 tahun, sebelum mencapai 1 tahun, dia meminta kepada madyun, ahli warisnya dain, tidak bisa. Demikian. Jadi harus dia menunggu selama 1 tahun. Jadi berbeda antara yang meninggalnya madyun dengan yang meninggalnya dain. Nah, apakah boleh jual beli dain dengan dain? Jual beli dain dengan dain itu seperti seorang memiliki hutang kepada pihak orang lain. Yang kedua memiliki hutang kepada pihak yang lain tersebut. Maka hutangnya misalnya dia hutang berupa misalnya gandum. Ini hutang berupa dia misalnya memiliki hak dari orang lain, ya kan? Jadi dain memiliki hak dari orang lain misalnya berupa gandum. Dia memilih hak dari orang lain, dari orang yang sama itu berupa beras misalnya. Maka ini dijual, dibarter, jual beli. Demikian maka tidak diperkenalkan. Jadi jual beli antara dain dengan dain itu tidak diperkenankan di dalam masalah ini. Nah, di dalam dain seperti dalam masalah qard juga ada mawaridu riba. Mawaridu riba ketika ke seseorang misalnya dengan syarat pinjaman tersebut, itu misalnya hutang tersebut dilebihkan, yang dimana kembali lebihnya itu kepada kepada pemiliknya, pemilik ya ini kepada dain. Kalau itu naf'enya kepada dain maka itu riba. Ataupun misalnya begini, misalnya di dalam masalah ini dia telah ditentukan muajjal misalnya selama sebulan. Lalu ketika setelah ditentukan selama sebulan, misalnya dia meminjam 10 juta selama sebulan, dia akan dilunasi. Lalu pada saat itu sang madyun misalnya bolehlah misalnya jadi 2 bulan atau 3 bulan. Tapi sang dain mensyaratkan jadi lebih banyak uangnya, misalnya jadi 15 juta misalnya. Maka kelebihan itu jadi riba. Jadi dengan memanjangkannya waktu dengan syarat melebihkan uang dalam masalah ini adalah riba di dalam masalah ini. Kalau misalnya kebalikan, kalau misalnya dengan sebulan, misalnya dia meminjam sejumlah 10 juta selama 3 bulan.
Tapi kalau bisa dikembalikan sebulan menjadi utangnya jadi 5 juta misalnya, setengahnya misalnya, maka itu tidak menjadi masalah kalau seperti itu. Jadi kebalikannya tidak masalah. Tapi kalau misalnya ditambahkan waktunya, lalu dengan syarat ditambahkan uangnya, pengembaliannya, maka itu riba. Nah, di dalam masalah ini kita akan menyebutkan beberapa tugas sebagai seorang madyun dalam kondisi seperti ini. Seperti yang pertama adalah dia harus bersungguh-sungguh ketika sudah mencapai waktunya, dia harus bersungguh untuk membayarkan daripada dana tersebut. Tidak boleh diundur lagi. Dia harus bersungguh-sungguh untuk ketika sudah ditentukannya, bersungguh-sungguh untuk membayarkan pada waktu. Itu tugasnya. Nah, sekarang misalnya di dalam masalah dain tersebut kan ada yang sifatnya itu hal yang harus dibayarkan kepada dain, ya kan, dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, kecuali hal yang mustathnayat. Mustathnayat itu tidak ada haknya untuk dijual. Misalnya mustathnayat itu misalnya rumah, kebutuhan pokok, misalnya mobil, misalnya kalau kita pakaian dan segala macam yang sewajarnya urufnya gitu tentunya. Rumah yang urufnya bukan rumah yang sangat mewahnya, tapi rumah yang sesuai dengan tarafnya dia, taraf kehidupannya dia, atau kendaraan sesuai dengan taraf kehidupan dia, maka itu mustathnayat yang tidak bisa dijual untuk membayarkan hutang. Ini tidak. Nah, kalau ada barang ya yang misalnya selain daripada mustasnayat, ya barang-barang yang lain lah. Misalnya barang mobil yang kedua, ya kan dia punya mobil dua. Mobil pertama adalah yang pokoknya, yang kedua itu tambahannya. Maka yang mobil kedua itu kan bukan mustasnayat berarti. Dia ingin membayarkan hutangnya dengan mobil tersebut. Kalau dengan batas sudah ditentukan waktunya dan sudah dekat dengan waktunya tersebut, maka walaupun dengan harga yang murah untuk supaya bisa membayarkannya, maka itu tidak menjadi masalah. Di dalam masalah ini tidak menjadi masalah. Nah, kalau ibaratnya seorang madyun misalnya dengan kerelaan atau keriduannya, dia misalnya ingin menjual yang mustathnayat atau yang dikecualikan seperti rumah atau mobil yang utamanya, dia jual untuk melunasi hutang. Itu tidak menjadi masalah kalau dengan keriduannya. Gitu. Kalau dengan keriduan di dalam masalah ini tidak menjadi masalah. Tetapi alangkah lebih baiknya tidak dijual, dan alangkah lebih baiknya sang dain atau orang yang memiliki atau yang meminjamkan hutang tersebut tidak menerima hasil penjualan daripada mustasnayat tersebut, karena itu kebutuhannya pokok daripada orang tersebut. Dan ibaratnya mencari alasan untuk tidak membayar hutang ataupun menghindari hutang itu tidak diperkenankan. Itu bagi seorang madyun. Adapun bagi seorang dain itu jelas dia memiliki hak, ya. Tetapi untuk fakir yang tidak bisa membayarkan hutangnya, maka tidak boleh dia dalam masalah ini yang tidak bisa membayarkan hutangnya, maka seorang fakir tersebut tidak ada kewajiban untuk membayarnya, dan menuntut hutang daripada orang fakir tersebut bagi orang yang meminjam hutang itu tidak diperkenankan. Ini haram karena fakir di dalam masalah ini. Jadi lebih baik kepada orang fakir itu mensedekahkan dalam masalah ini. Adakah sebuah permasalahan kalau misalnya seseorang meminjam kepada pihak yang lain, ya kan? Lalu temannya orang yang berhutang tersebut membayarkannya, walaupun tidak atas sepengetahuannya orang yang berhutang ataupun dia tidak ridho dibayarkan, maka hutangnya lunas. Itu tidak menjadi masalah. Itu saja mungkin pembahasan daripada dain, dan pembahasan ini sudah selesai. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas bab yang baru, yaitu mengenai masalah wadiah. Dalam pertemuan kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.